Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta semester pendek rekayasa lalu lintas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan perjalanan langkah dari simpang tidak bersinyal. Kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar teori serta apa saja konsep-konsep awal terkait dengan mekanisme analisis dari MKJI tahun 97, terutama pada persimpangan. Persimpangan terbagi dua, kemarin kita juga sudah membahas, yaitu ada simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal, dan pada kali ini kita akan melakukan langkah-langkah gitu ya, bagaimana langkah-langkah dalam implementasi MKJI 97 terutama untuk simpang tidak bersinyal. Baik, langkah pertama ya, ini yang akan dilakukan, ini biasanya harus disurvei dan lain sebagainya. Yaitu langkah pertama dia akan menentukan lebar pendekat, tipe simpang, kemudian menentukan kapasitas dasar. Kemudian setelah diketahui kapasitas dasar, kita cari faktor penyesuaian sebagaimana nantinya yang akan mempengaruhi dari kapasitas dasar tersebut. Kemudian antara lain ya, faktor penyesuaiannya ada lebar masuk, median jalan utama, ukuran kota, pengaruh lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tidak bermotor. Kemudian faktor penyesuaian untuk belok kiri, belok kanan, untuk rasio arus jalan minor, dan nantinya dari kapasitas dasar menjadi kapasitas. Nah, pertama adalah terkait dengan kita ulangi ya. Jadi untuk kondisi geometri itu merupakan bagaimana kita mengidentifikasi simpang yang ada, dan juga untuk kita identifikasi dengan MKJI 1997 itu ada dua, yaitu ada jalan utama dan juga jalan minor, atau bisa juga disebut dengan jalan mayor dan jalan minor. Itu hanya perbedaan istilah saja, tapi dalam penggunaannya di dalam MKJI itu biasanya jalan mayor itu merupakan jalan yang menerus, atau biasanya jalan mayor ini di dalam desain lingkungan MKJI pada manual ini itu dari arah timur ke barat atau sebaliknya. Artinya jalan utama atau jalan mayor selalu yang menerus dan biasanya dihitung dari arah barat dan timur. Sehingga apabila nanti ada arah utara misalnya itu merupakan jalur mayor, maka pindahlah ya, atau diberikan tanda utaranya itu sebelah mana. Nah, biasanya kalau di MKJ memang yang menjadi poros atau jalan menerusnya itu adalah dari barat ke timur. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita melihat kondisi lalu lintas. Ya, arus lalu lintas yang dianalisis itu merupakan arus lalu lintas pada saat jam puncak normal, sehingga yang dihitung di sini adalah jam puncak, bukan jam rata-rata. Seperti itu. Metodenya traffic counting ini bisa berupa manual ataupun otomatis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan ini yang juga penting bahwasanya pada MKJI ini kendaraan dibagi 4, yaitu light vehicle, heavy vehicle, motorcycle, dan kendaraan tidak bermotor. Nah, pada kondisi tertentu, misalkan pada saat ini
seperti motor gerobak misalnya, itu masuk ke mana. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi dengan berdasarkan asumsi yang memang kita dapatkan. Contoh asumsi misalnya sepeda motor roda 3 disebutkan untuk sama dengan mobil misalnya. Kenapa? Karena dari tingkah lakunya dan juga dari ukurannya itu mungkin menyerupai. Bisa saja. Nah, seperti itu. Nah, sketsa arus lalu lintas itu seperti ini ya. Jadi semua arah kita hitung berdasarkan waktu tertentu. Ini contoh tahun 2005, jamnya puncak sore. Kalau alternatifnya seperti ini. Arus lalu lintasnya ini yang dari arah barat menuju ke utara itu 100, dari barat ke timur 200 dan lain sebagainya. Nah, arus lalu lintas ini ketika sudah didapatkan, kemudian itu adalah kendaraan per jam. Kemudian diubah menjadi satuan mobil penumpang atau SMP per jam dengan menggunakan ekivalensi untuk masing-masing pendekat terlindung dan juga terlawan. Terlindung artinya dia ketika dia bergerak tidak ada yang berkonflik. Nah, itu namanya terlindung. Kalau terlawan, ketika dia bergerak itu pada saat bersamaan itu akan terjadi adanya konflik karena adanya pergerakan dari arah yang lain. Seperti itu untuk terlindung dan terlawan. Nah, ini EMP-nya untuk tipe pendekatnya gitu ya. 1,3 dan yang membedakan di sini adalah motor. Motor untuk terlindung 0,2, terlawan 0,4. Baik, ini untuk rasio belok ya, rasio belok dan rasio arus jalan minor. Itu seperti ini ya. Bisa kita lihat. Rasio beloknya, kalau belok kiri berarti yang kiri dibagi dengan total arusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kondisi lingkungan itu adalah menjadi ada dua. Kelas ukuran kota, ada tiga. Kelas ukuran kota, tipe lingkungan jalan, dan kelas hambatan samping. Pada kondisi lingkungan ini, ukuran kota ya itu terbagi, ada yang sangat kecil berdasarkan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk didapat dari data BPS. Artinya ini adalah kita jelaskan dulu ini data awalnya yaitu data sekunder. Kemudian tipe lingkungan jalan ini adalah terkait dengan tata guna lahan yang ada di situ. Bisa dilihat dari banyaknya aktivitas. Itu biasanya apa yang mendominasi. Contoh misalnya pada area penelitian atau pada area lokasi itu kebanyakan adalah pertokoan misalnya, maka disebut tata guna lahan komersil. Permukiman berarti dia permukiman, akses terbatas. Biasanya ini terjadi apabila ada penghalang fisik. Contoh seperti misalnya yang ada di Universitas Islam Riau gitu ya, ada gate. Nah, gate itu adalah pembatas yang menjadi titik awal dan juga titik akhir dari sebuah jalan dengan akses yang terbatas itu tadi. Nah, kemudian kelas hambatan samping itu ada 3. Silakan dibaca untuk ketentuan lebih lanjut di modul MKJI-nya. Itu terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Nah, besarannya itu dipengaruhi oleh faktor pertama, jumlah pejalan kaki atau penyeberang jalan, banyaknya angkutan umum dan kendaraan parkir dan masuk keluar parkir. Nah, lebar rata-rata pendekat ya, ini asumsi yang harus diambil. Itu lebar pendekat diukur pada jarak 10 meter dari garis imajiner ya. Jadi tidak kemudian yang disebut lebar rata-rata pendekat itu adalah lebar yang ada di ujung simpang itu atau biasanya di akhir trotoar, bukan itu. Ambil 10 meter gitu ya, sekitar dari trotoar itu, yang menunjukkan bahwasanya setidaknya pada lebar rata-rata pendekat atau tiap simpang itu
dia sudah konstan dari ruas jalan tersebut, sehingga bisa kita katakan itu adalah ujung dari lebar ruas jalan. Karena kalau sudah berada di simpang, maka itu sudah mengalami modifikasi, seperti misalnya pelebaran. Pelebaran di tikungan atau di persimpangan itu menjadi perlu supaya kapasitas dari kendaraan bisa bertambah. Kemudian apabila di simpang itu ada parkir, maka digunakan parkir pada jarak kurang dari 20 meter dari garis imajiner yang menghubungkan tepi perkasan dari jalan berpotongan. Lebar pendekat harus dikurangi 2 meter. Supaya apa? Karena dia digunakan parkir. Parkir rata-rata diambil ya, lebar jalan itu dikurangi 2 meter. Misalnya dari 10, karena dia digunakan parkir, berarti lebar untuk jalannya hanya 8 meter. Ini rumusnya ya, bisa dibaca sendiri karena nanti ini yang akan menjadi tugas dari kalian untuk simpang tidak bersinyal. Ini tadi minor, ini mayor maksud saya. Ya ini W1, ya ini A. Oh sorry, ini adalah yang minor, sorry. Nah, kemudian ini jumlah lajur, ini sudah saya yakin kalian juga bisa. Apabila tidak ada median, ya bisa dilihat dari ini, pedoman ini. Jika lebar B tambah D per 2 itu kurang dari 5,5, maka jumlah lajur yang digunakan itu adalah 2. Sedangkan kalau lebih dari 5,5 itu adalah 4. Jadi itu saja kalau misalnya tidak ada penjelasan. Tapi kalau misalnya ada penjelasan, kita tidak perlu memakai rumus ini, gitu ya. Jadi misalnya di situ memang jelas ya untuk tiap lajurnya, gitu. Lajurnya itu mungkin dibatasi oleh median misalnya, atau sudah ada marka. Ya, sudah ada marka yang menunjukkan oh ini lebar lajurnya sekian. Biasanya kan ada itu. Nah, kalau tidak ada, maka barulah memakai perhitungan ini. Kemudian tipe simpang ini kemarin sudah kita jelaskan juga, kita lewatkan. Nah, kemudian untuk nilai kapasitas dasar bisa dilihat dari sini ya, ini fix. Kalau dia 322, kapasitasnya sekian dan sebagainya. Kemudian ini median. Ini adalah apabila ada median ya, maka disesuaikan saja nilainya. Kalau tidak ada median, ini terutama pada median jalan utama, faktor penyesuaiannya 1. Kalau ada median, lebar kurang 3 meter, 1,05 dan sebagainya. Ini ukuran kota ya tadi, jadi tergantung dari data jumlah penduduk. Penyesuaian belok kiri bisa memakai grafik ini atau memakai rumus ini. Ini jadi dipahami dulu ya untuk konsep penghitungannya, karena nanti kalau sudah sampai ke form ya atau ke tabel Excel itu membingung kalau tidak punya konsep awalnya sendiri. Nah, kemudian ini belok kiri, kemudian kalau belok kanan ya, kalau dia simpang 3 pakailah rumus ini, kalau simpang 4 berarti artinya 1. Nah, kemudian arus jalan minor ya menggunakan rumus ini sudah standar ya, tinggal dihitung saja. Nah, maka kapasitas ya digunakan rumus ini, CO dikali berbagai faktor penyesuaian yang ada. Kemudian dihitung di derajat kejenuhan ya, kalau tadi sudah dapat kapasitas C, maka kita hitung Q totalnya itu mana? Q totalnya itu adalah data survei arus lalu lintas kita. Nah, itu masukkan di sini jumlahnya. Nah, kemudian masuklah ke dalam itu derajat kejenuhan, jadi nilainya biasanya ada step-stepnya gitu ya, ada yang kurang dari 1, 0,6 dan sebagainya. Kemudian berikutnya ini adalah tundaan ya, tundaan adalah waktu yang diperlukan untuk menunggu ya, menunda perjalanan akibat adanya simpang. Biasanya terjadi kalau lampu merah misalnya, atau pada saat itu macet
penuh gitu. Nah itu. Nah tundaan ini bisa dipakai rumus yang ini ya. Kalau ds kurang dari 0,6 pakai rumus atas, ds lebih dari 0,06 pakai yang bawah. Nah kemudian ya ini tundaan lalu lintas jalan utama ya, ini tadi FTTMA. Ini kalau minor memakai ini saja ya. Jadi semua itu sudah ada rumusnya, tinggal dibaca dan diterapkan serta masukkan ke dalam tabel MKCI-nya. Tundaan geometrik simpang ya, tundaan geometrik rata-rata seluruh kendaraan bermotor yang masuk simpang. Nah, ya ini tinggal dibaca saja, ini tundaan simpang ya, tundaan geometrik ditambah tundaan lalu lintas. Nah, peluang antrian ya bisa memakai ini ya, perumusan ini atau yang ini. Kita bisa melihat ini dari ini ya, maksimum dan minimumnya, karena kan biasanya di bawah itu minimum, yang di atas maksimum. Jadi dari berapa sampai berapa peluang antrinya itu. Karena kan nggak bisa kita menjadikan peluang antrian itu menjadi satu angka fix itu ya, karena memang agak sulit nantinya seperti itu. Nah ini contohnya silakan dibaca sendiri ya. Untuk contoh perhitungannya, ini datanya, data yang ada, kemudian ini data arus yang ada. Ini kemudian ini geometri simpang ya. Nah, kemudian ini lebar pendekat dan tipe simpang. Nah ini yang maksud saya tadi itu ini dari semuanya ya, itu ada tipe simpang, jalan minor dan utama, apa itu WA, WC. Nah silakan dibaca-baca kembali. Kemudian ini kapasitas, ini untuk simpang tidak bersinyal. Kemudian ini perilaku ya. Nah ini tadi peluang antrinya dia, kalau dia berada di simpang tidak bersinyal itu dia menunggunya itu kira-kira sampai berapa persen peluangnya dia gitu ya, antrinya. Artinya ya selain itu berarti dia punya, kalau misalnya peluangnya 50% misalnya ya, 40 sampai 50 misalnya, artinya ya dia apabila ada dua mobil ya di depannya, dia akan punya peluang 50% dia akan langsung atau tidak mengantri di situ. Artinya tidak perlu kendaraan itu berhenti untuk menunggu kanan kiri. Nah itu peluangnya ya 1:2 seperti itu. Nah ini ada jadi dari soal tadi ya, karena tadi pertanyaannya adalah usaha untuk mengurangi nilai tersebut ya, jadi ditulis kembali cara-caranya dan akhirnya dipakailah alternatif. Nah pada saat sudah dibaca alternatif ditulis lagi kan, seperti itu. Jadi seperti ini ya, ini adalah kondisi existing berada di nomor 1. Nah kemudian ini usaha pertama, usaha kedua, usaha ketiga, usaha keempat. Nah seperti itulah kira-kira itu ya. Jadi pilihan ini itu adalah nomor 1 biasanya adalah kondisi existing. Kemudian kedua, apabila kondisi existing itu masih tidak memenuhi syarat, sasarannya adalah DS harus kurang dari 0,85. Ini karena lebih berarti bikinlah alternatif di sini. Kemudian dihitung kembali ya, artinya nah ini alternatifnya. Pertama dengan anggapan bahwa hambatan samping rendah, kemudian kapasitas meningkat, adanya pelebaran jalan, terus kemudian digabung dan lain sebagainya. Nah ini untuk menghitung simpang 3-nya silakan dibaca sendiri, konsepnya sama semua ya, dari kompetensi lalu lintas, lebar pendekat, kapasitas, perilaku. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk sekilas terkait dengan simpang bersinyal. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.